Oke, akan share screen. Kita lanjut di Koser ya. Yang penting kalian untuk nida, ya pokoknya dihafalin tadi aksamnya, ada watnya apa aja, yang korib apa, yang bait apa. Kemudian di sini tadi kita dikasih 3 macam yang huruj an makna asli. Nida yang gak butuh respon itu bisa buat tahasur, bisa buat igro, dan bisa buat zajar ya, untuk menegur. Ya kolbu ma tatatubu. Nah sekarang kita koser. Nah ada yang tahu nggak koser itu sebenarnya apa sih? Koser, kosir, gitu. Apa sih artinya koser? Hanya satu-satunya saja. Hanya satu-satunya ya. Jadi koser itu bisa untuk kita mau ngomong, misalkan kalau kita ngomong la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti kita kayak mau menyampaikan Tuhan itu hanya Allah. Satu-satunya Tuhan tuh hanya Allah gitu kayak. Jadi kita kayak membatasi Tuhan tuh hanya Allah. Makanya koser itu kayak menyingkat, membatasi, atau hanya kita mau menyampaikan, kalau bahasa Indonesia itu kayak uslub, buat kita mau menyampaikan uslub koser itu ya, mau menyampaikan hanya cuma satu-satunya. Koser kan juga punya arti istana kan, kalian tahu sendiri kan di Mesir itu banyak banget istana, kayak koser manial, koser banyak banget kan. Nah, istana itu juga dia dibatasi. Kenapa? Karena di luar istana itu kan biasanya ada tembok yang tinggi gitu kan, buat dijaga gitu. Jadi dia kayak dibatasi, dan dia kayak dilindungi, dia ditutupi sama benteng-benteng juga gitu kan. Ya, karena koser itu ya udah dibatasi gitu. Jadi arti aslinya itu dibatasi. Nah, karena kita membatasi, misalkan semua tolib itu paham kecuali satu orang. Nah, berarti kan kita membatasi satu orang ini aja, kita buletin gitu. Yang lainnya kan paham, yang satu aja ini enggak gitu misalnya. Nah, jadi koser itu kayak kita cuma mau bilang cuma hanya satu-satunya gitu. Ya, itu koser. Nanti kita akan bahas di koser ini mulai dari takrifnya, turuk, yaitu cara ngomong koser itu gimana sih gitu. Apa cuma la ilaha illallah, cuma la nafiyah, habis itu ketemu illa gitu kan. La wa illa gitu. Anafi wa illa gitu. Apa cuma itu aja? Enggak, ada beberapa cara ya kita mau bilang koser. Torofahu ya, torof di sini bagian-bagian dari koser. Ya. Terus aksam ya, ragam bagian-bagian dari koser juga. Torof itu lebih ke rukunnya sih. Di koser itu ada apa aja sih. Terus asma'uhu dan nama-nama dari koser. Kita mulai dari takrifnya, tahsis. Jadi kita kan cuma hanya satu-satunya itu kita menghususkan sesuatu dari sesuatu yang lain gitu. Semua tolib itu hadir kecuali satu orang. Nah, berarti kita khususkan satu orang itu dari orang-orang lain yang hadir gitu kan. Karena yang goib cuma satu orang itu aja. Bihda turuk al-atiyah dengan dan di sini dari takrifnya kan biihda turuk al-atiyah. Berarti koser itu caranya cuma ini aja, nggak ada yang lain. Ya, di sini ada 6 cara mengkoser. Ya. Jadi uslub dalam bahasa Arab, kalau kita mau bilang cuma hanya satu-satunya itu dengan koser, ada 5 cara ini. 6 ya. Oke. Yang pertama anafi wal istisna, la yafuzu ilal mujiddu. Nggak akan. Jadi kalau la ketemu ila tuh seakan kita hapus kayak yafuzu mujid gitu kan. Jadi yang faiz, yang bisa sukses itu cuma yang mujid, yang dia bersungguh-sungguh gitu. Kan kalau tanpa la sama illa kan akan sukses ya orang yang bersungguh-sungguh. Nah kalau ada la sama illanya hanya cuma yang akan sukses hanya orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kayak gitu, kita menghususkan fauz ya hanya untuk yang al-mujid aja gitu. Fal fauz maksurun wal mujid maksur alaih. Wa yakunu ma ba'da illa huna maksur alaih. Nah, jadi yang kita maksur alaih, yang kita mau bilang cuma hanya satu-satunya, itu yang setelah illa, yaitu al-mujiddu. Karena hanya mujiddu aja yang akan sukses. Ya. Terus selain pakai la dan illa, itu juga bisa pakai innama duhon dor. Jadi kalau misalkan kita cuma bilang ad-duhonu dorun, rokok itu bahaya gitu. Nah itu ad-duhonu dorun, biasa aja mubtada sama khobar gitu ya. Nah itu orang masih mikir, oh berarti bakal ada dor dan ada nafinya juga kan gitu. Tapi kalau kita udah koser kan pakai innama, berarti duhan itu cuma ada bahaya aja gitu loh. Jadi cuma ada bahaya aja dalam duhon. Rokok itu cuma bisa membahayakan aja, nggak ada nafinya sama sekali gitu loh. Jadi beda ya kalau kita pakai mubtada khobar biasa, ad-duhonu dorun, nah itu masih ada celah, bakal ada orang berpikir ada nafinya juga gitu. Tapi kalau kita udah pakai innama, pakai koser, ya udah pasti ada dornya doang, nggak bakal ada nafinya. Nah terus yang ketiga itu ataf.
Jadi kalau kita udah pakai ataf, yaitu ataf bila, ya, ba'dal isbat. Misalkan kita mau bilang ad-duhanu dzarrun itu isbat. Terus kita bilang la nafi. Jadi kita udah menutup celah orang berpikir ada manfaatnya. Karena kita udah la nafi, kita nafikan dengan ataf la di sini ya manfaatnya. Qasarna ad-duhan ala sifatid darar. Jadi udah pokoknya rokok itu bahaya aja gitu ya. Kunu maqobla la huwa maksur alaih. Nah, jadi maksur alaihnya yang kita bilang cuma ada bahaya itu sebelum kata-kata la. Ya. Kan beda nih. Kalau yang ilah, setelah ilah itu yang kita cumakan, yang kita koserkan, ya kan. Cuma yang mujid, cuma yang rajin, cuma yang bersungguh-sungguh. Ya. Nah kalau yang la itu sebelum la ya kan. Soalnya kalau la-nya setelah la malah yang dinafikan. Kalau lakin sama bal itu ataf juga kan. Itu ba'da nafi. Jadi beda ya kalau la itu ba'da isbat, kalau lakin sama bal ba'da nafi. Kayak ma Hasan qaid lakin syair. Kalian tahu sahabat Hasan bin Sabit? Jadi Hasan bin Sabit itu seorang penyair ya. Penyair di masa Sadrul Islam atau awal-awalnya datangnya Islam. Jadi Hasan ini seorang penyair yang disebut dengan syair Rasul. Ya. Karena zaman dulu perang itu nggak cuma dengan silah, ya, tapi juga dengan lisan. Nah, jadi perang dengan lisan itu kayak balas-balasan syair gitu. Hasan bin Sabit ini syair-syairnya adalah isinya madah Rasul, memuji Rasul. Jadi kalau orang kafir itu memuji kaum-kaum dan kabilah mereka, nah Hasan bin Sabit ini memuji Rasul. Dan kalau orang-orang kafir itu fahar atau mereka itu berbangga dengan kaum, kabilah dan ajdad mereka gitu ya, nenek moyang mereka. Nah, kalau Hasan bin Sabit ini mendengungkan, melantunkan syair yang dia tuh fahar dengan Rasul, fahar dengan Islam gitu, berbangga dengan Islam gitu. Nah, jadi Hasan bin Sabit di sini dikatakan seorang penyair syair Rasul. Nah, di sini ada orang yang beranggapan bahwa Hasan bin Sabit juga ikut perang, jadi panglima perang. Nah, di sini akhirnya kita bantah perkataan itu. Ma Hasan qaid. Jadi Hasan itu bukan seorang panglima perang, lakin syair. Karena Hasan ini adalah seorang penyair. Jadi beliau Hasan bin Sabit di sini penyair aja, syair Rasul aja, bukan panglima perang. Ma Hasan qaid bal syair. Jadi lakin sama bal sama ya nanti penggunaannya. Qasarna Hasan ala sifati syair. Ya, jadi beliau penyair aja gitu Hasan bin Sabit itu. Kalau kalian tahu yang madihnya Rasul Komarun itu yang dilantunkan Mustafa Atif, nah itu dinisbatkan ke syair karyanya Hasan bin Sabit ya kan. Waqatul Mustafa kalwadil nadi wa itru hayab qaidah masal ayati gitu kan. Terus ya pokoknya terusnya itu ya. Wa amanna waluha kullal ibadi itu pokoknya yang Komarun itu loh. Nah itu Hasan bin Sabit. Nah terus yang kelima takdim mahakuh takhir. Ya. Biasanya yang sering dipakai tuh iya karena budu wa iya karena stain. Nah di sini maf'ul bih kan biasanya fi'il fa'il baru maf'ul. Nah tapi kalau iya karena budu di sini domirnya yang dijadikan maf'ulnya muqaddam, dan kalau misalkan domir munfasil dan dia fi mahalin nasbi dia kan pakai iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna gitu kan, iyaka gitu. Nah jadi iyaka di sini jadi maf'ul bihnya di sini muqaddam. Nah kan bisa aja bilang nak buduka, itu kan saya menyembahmu gitu kan. Nah kalau saya menyembahmu nak buduka, maf'ul bihnya di akhir, nah itu bisa aja nak buduka, wa ini, wa ini, wa ini, wa ini, jadi bisa jadi ataf maktufkan, jadi masih banyak yang disembah gitu kan. Tapi kalau dia udah muqaddam, dia jadi maksur juga. Ya, jadi takdim wa takhir, sesuatu yang muqaddam itu bisa juga dengan gorot kalau itu qasar. Ya, jadi hanya kepadamu lah kami menyembah gitu kan. Jadi kalau iya karena budu adalah hanya kepadamu gitu. Jadi maf'ul bihnya di sini terkoserkan, maksur alih gitu ya. Muqaddam di sini jadi maksur alih. Contoh di sini al mujtahidina uhibbu, berarti hanya orang-orang rajin yang aku suka. Jadi kalau dia muqaddam dan punya koset untuk mengkoser, ya udah dia ada kata hanyanya gitu. Terus kalau yang keenam ta'riful musnad bi al. Nah, al di sini kan punya beberapa makna ya. Kalau kalian merujuk ke buku nahwu, al di sini ada al yang untuk ahdiyah, ada al yang untuk ta'rifiyah, ada al yang zaidah dan sebagainya. Nah, al di sini contohnya anta al milk, al maliku ya, anta al maliku dari sini. Jadi alnya di sini dia punya arti qasar ya. Jadi qasar sifatal mulki ala rob. Nah, jadi hanya kamulah gitu kan. Al mulk
Itla malika alal haqiqah siwahu. Jadi alal haqiqah nggak ada malik selain rob, anta ya rob gitu kan. Nah, jadi alnya di sini dia punya makna qasar. Tapi kita harus tahu dulu ya, karena al kan banyak, ada al zaidah, ada al ahdiyah, ada al istighraqiyah dan lain sebagainya. Nah, al di sini al yang untuk qasar. Ya, harus al yang untuk qasar. Berarti makna di sini mutakalim harus emang mau menyampaikan makna bahwa alnya di sini untuk mengqasar. Itu turuknya ya. Nah, kemudian tarafnya kan kita tahu nih. Tadi contohnya ana sebut maksur aleh yang kita qasar gitu kan. Yang kalau la wa illa setelah illa. Kalau la berarti qabla la. Kalau bal sama lakin ba'daha begitu kan. Nah, di sini berarti kita punya maksur dan punya maksur aleh, ya kan? Punya maksur dan punya maksur aleh. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ada maksur aleh, ya kan? Jadi kita udah tahu kalau di qasar itu kita butuh maksur aleh. Jadi kita mengkhususkan sesuatu dari hal-hal yang lain. Nah, jadi kan ada yang kita khususkan dia maksur aleh dari hal lain itu maksurnya. Nah, terus maksud dan maksur aleh ini kita bisa aja mengqasar sifah ala mausuf atau mausuf ala sifah. Ya, kalian harus bisa bedain dulu mana yang sifah, mana yang mausuf ya. Makanya Anda bilang yang belajar balaghah nih paling enggak udah hatam nahwu mubtadi lah gitu kan, biar tahu mana sifah, mana mausuf ya kan. Sifat ya pasti yang punya sifat. Kalau mausuf berarti orangnya yang memiliki sifat itu, yang disifati gitu loh. Sifat dan yang disifati, sifah ala mausuf. Jadi kalau kita qasru sifah ala mausuf, berarti kita mengqasarkan sifah ya, bukan mausufnya. Nah, inna masyair hasan. Nah, jadi ini beda ya. Inna masyair hasan, inna hasan syair, itu beda. Kalau inna masyair hasan itu penyair itu cuma Hasan. Kalau inna Hasan penyair, Hasan cuma seorang penyair. Ya, jadi beda. Maksudnya apa? Kalau kita bilang yang pertama, inna syair Hasan, ya, jadi penyair itu cuma Hasan, berarti nggak ada penyair yang lain kecuali Hasan. Di kota ini, misalnya kita bilang ya, di kota ini, inna syair Hasan. Ya, jadi penyair itu cuma Hasan. Berarti nggak ada penyair lain. Tapi Hasan itu bisa, dia punya profesi lain. Hasan itu katib juga misalkan, atau dia muaddof, atau dia tobib, itu bisa. Karena yang kita qasarkan sifatnya itu syair. Penyair cuma Hasan, ya kan? Tapi Hasan bisa aja dia punya profesi lain. Nah, kalau yang kedua, ini nama Hasan syair. Nah, yang kita qasarkan mausufnya itu Hasan. Nah, berarti Hasan di sini hanya seorang penyair. Berarti Hasan nggak punya profesi lain. Tapi penyair di kota ini ada yang lain, gitu kan? Karena yang kita qasar Hasannya aja. Ya, jadi Hasannya di sini maksur, ya, terus maksur aleh, nah terus syairnya di sini yang bebas gitu. Coba Ana pakai pen ya di sini ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita qasar sifahnya nih, berarti syairnya aja yang satu-satunya. Tapi Hasannya di sini bebas mau punya profesi yang lain. Nah, kalau kita mausuf di sini Hasan, ya. Jadi Hasannya aja yang kita qasarkan kalau dia seorang penyair, ya kan? Tapi penyair lain ada banyak gitu loh. Fahim tum? Fahim sih ya. Ustazah, Afwan boleh diulang lanjut nggak? Ya. Coba fokus di sini ya. Kita qasru sifah. Sifat di sini penyair. Berarti penyair di kota ini cuma Hasan. Ya. Nggak ada yang lain gitu. Karena yang kita qasarkan syairnya. Syairnya cuma satu gitu. Nah, tapi Hasan di sini boleh punya profesi lain. Dia nggak cuma penyair. Misalkan dia tobib, dia katib, dia lain sebagainya gitu kan. Karena yang kita qasar sifat aja. Nah, kalau mausuf, ya, yang kita qasar Hasannya. Hasan itu cuma seorang penyair. Berarti Hasan nggak punya profesi lain gitu. Tapi syair di kota ini banyak. Ya, ada Zuhair bin Abi Sulma, ada Kahab bin Zuhair, ya, misalkan. Habis itu ada Honsa dan lain sebagainya. Penyair banyak, gitu. Tapi Hasan itu cuma punya profesi penyair. Tamam? Ini berarti kalau yang pertama maksurnya yang syair ya Ustazah?
Yang pertama ya, yang kita koserkan sifatnya yaitu penyair. Yang kedua yang kita koserkan mausufnya yaitu Hasan. Jadi yang ini yang satu-satunya, tapi yang bagian keduanya di sini bebas, banyak gitu. Iya, syukron Ustazah. Beda ya, jadi kita harus bisa bedain yang kita koser itu sifat atau mausufnya sih. Nah itu torofnya ya. Nah kemudian kalau aksamnya, koser itu ada yang hakiki dan ada yang idofi. Apa maksudnya? Kalau di hakiki itu benar-benar waki terjadi gitu. Jadi kita lihat seluruh dunia emang dia satu-satunya. Gitu. Contohnya la razaqo illallah. Jadi di sini bihasbil hakikoh waki. Jadi di dunia ini kalau kita nyari pemberi rezeki nggak ada selain Allah. Gitu. Tapi kalau idofi ya itu cuma dinisbahkan ke sesuatu. Misalkan cuma di kota ini aja gitu. Atau kita nisbahkan sesuatu lain yang muayyan gitu. Ini nama Hasan syair. Nah, karena kita mau menafikan kan yang kita satukan Hasan cuma seorang penyair, ya kan? Nah, berarti Hasan nggak punya profesi lain karena Hasan bukan qaid, Hasan bukan katib, Hasan bukan tobib gitu. Jadi yang kita nafikan ya atau maksudnya itu cuma sesuatu yang muayyan. Nah, kalau yang di sini sih di konteks ini ada yang berpikiran Hasan itu qaid, panglima perang, sama Hasan itu syair, ya kan? Terus kita koserkan, Hasan itu cuma seorang penyair. Nah, berarti yang kita nafikan hanya Hasan bukan qaid. Nah, itu idofi gitu. Karena bukan yang kita nafikan benar-benar Hasan nggak punya profesi lain, yang lain-lain enggak. Tapi yang kita nafikan tuh dia bukan qaid. Jadi itu disebut dengan idofi. Nah, makanya di sini nih. Fali Hasan sifat kasirah, khuluqiyah dan khuluqiyah dan khuluqiyah. Wala maqasarna lam nata'arrad li syai' minha siwa syi'r. Bi'tibari anna hunaka man yut'iu fayut'ifu ilaihil qiyadah, ya kan? Karena di situ ada orang yang berpikiran bahwa Hasan bin Sabit juga seorang qaid, ya qiyadah tadi. Nah, karena kita mau bilang, enggak, Hasan itu bukan qaid, pokoknya dia itu cuma penyair aja. Nah, ini kan yang kita nafikan bukan seluruh sifatnya Hasan, ya kan? Tapi Hasan sebagai mausuf dia punya sifat yang banyak juga. Tapi yang kita nafikan hanya qaid, yang kita isbat, yang kita qasar hanya syair. Jadi kita cuma mau bilang itu idofah karena yang kita nafikan hanya kiadah gitu, bukan sifat-sifat khuluqiyah dan kholqiyah yang lain gitu. Atau contohnya nih waktu kita mau bilang innama Zaid qaim. Nah, kalau misalkan kita bilang dia qaim, dia berdiri, Zaid tuh hanya berdiri gitu kan. Nah, berarti yang kita nafikan dia nggak duduk, dia nggak baring gitu. Tapi dia masih punya sifat lain, dia masih bernafas, dia masih melihat, masih mendengar, masih ngobrol gitu kan. Jadi sifat yang lainnya itu masih kita iyakan, yang kita nafikan cuma idhofah syai' akhar muayyan, yaitu yang dia bernafas, yang dia duduk atau baring gitu kan. Karena kalau dia berdiri nggak mungkin satu waktu dia duduk atau baring gitu kan. Jadi kalau hakiki itu benar-benar ala hasbil hakikoh ya. Tapi kalau idofi ya di sini cuma kita nisbatkan ke syai' akhar muayyan gitu. Oke, 8 menit lagi ya, masih cukup untuk asma ya. Di sini udah paham ya tentang hakikoh atau idofi. Terus kalau yang asma, nah di sini kita lihat dari segi muhotobnya. Kalau ada 3 ya, qasr ifrad, qalb dan ta'yin. Kalau qasr ifrad ya di sini muhotob lawan bicara kita itu meyakini bahwa Hasan bin Sabit ya punya 2 sifat yaitu syair dan qiyadah. Ini sama-sama innama Hasan syair ya kata-katanya. Tapi innama Hasan syair disebut dengan qasr ifrad ketika lawan bicara kita itu meyakini bahwa Hasan itu punya 2 sifat ya, yaitu syair dan qiyadah. Kemudian kita ifradkan, dia cuma punya sifat syair aja, qiyadahnya enggak. Gitu. Itu disebut dengan qasr ifrad. Tapi kalau qasr qalb ya innama Hasan syair, kita ucapkan innama Hasan syair ketika muhotob kita itu meyakini bahwa Hasan itu qaid. Hasan itu panglima perang, bukan syair. Nah, kemudian kita bilang innama Hasan syair. Hasan itu cuma penyair aja, syair Rasul, tapi dia bukan panglima perang. Nah, itu qasr qalb. Jadi kita lihat dari segi muhotobnya kan, apa yang dia yakini gitu. Nah, kalau qasr ta'yin, muhotob kita tuh nggak tahu atau ragu gitu loh. Hasan itu penyair atau panglima perang sih kan gitu ya. Habis itu kita bilang innama Hasan syair. Nah, kemudian kita koserkan kalau Hasan itu cuma seorang penyair gitu. Karena tadi muhotob kita tata rodat gitu. Makanya kalau muhotob kita itu meyakini keduanya dibilang qasr ifrad, kalau meyakini sebaliknya qasr qalb, kalau meyakini kalau dia ragu atau nggak tahu yang mana, nah itu disebut dengan qasr ta'yin. Nah. Oke, fahimtum? Fi soal